Hai, saya Nur Syafika, mahasiswi jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Halu Oleo. Halo, perkenalkan nama saya Andi Alisa Rifka Pratiwi, mahasiswi jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Halu Oleo. Halo, perkenalkan nama saya Vita, mahasiswi jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Halu Oleo. Hai, perkenalkan nama saya Reski Mulia Saputri, mahasiswi jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Halu Oleo. Halo, perkenalkan nama saya Sri Rahayu, mahasiswi jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Halu Oleo. Hai, perkenalkan nama saya Waode Zahra Permata, mahasiswi jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Halu Oleo. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Saturada, mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Halu Oleo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazriel Ali Imran Rasid dari jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Halu Oleo. Baik, kita langsung masuk saja di konsep siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa adalah proses sistematis yang dimulai dari pencatatan, transaksi keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan dalam satu periode. Proses ini membantu perusahaan mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas semua aktivitas keuangan yang terjadi, seperti penerimaan pendapatan jasa, pembayaran beban operasional, atau gaji karyawan. Setiap transaksi dianalisis dan dicatat dengan benar agar menghasilkan informasi keuangan yang akurat. Informasi ini digunakan untuk menyusun laporan seperti laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Akhirnya, dilakukan penyesuaian dan penutupan akun agar data siap digunakan kembali pada periode berikutnya. Siklus ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tertib dan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, kita masuk di tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, transaksi. Yang kedua, jurnal umum. Yang ketiga, buku besar. Yang keempat, neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, laporan keuangan. Yang kedelapan, jurnal penutup. Yang kesembilan, neraca saldo setelah penutupan. Yang kesepuluh, jurnal pembalik. Pembahasan pertama yaitu transaksi. Transaksi merupakan tahap awal dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Transaksi ini adalah kegiatan ekonomi atau keuangan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan dapat diukur dalam satuan moneter. Dalam konteks perusahaan jasa, transaksi biasanya berkaitan dengan pemberian layanan kepada pelanggan, penerimaan kas, pembayaran biaya operasional, dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk transaksi, di mana data-data dalam transaksi tersebut akan dimasukkan ke dalam tahap selanjutnya. Baik, tahap kedua yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah suatu buku harfiah tempat mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan akun yang akan didebit dan dikredit. Prosesnya disebut menjurnal. Nah, ini adalah salah satu bentuk jurnal umum. Setelah kita melihat transaksi sebelumnya, pada 1 Januari, pemilik menyetor modal berupa uang tunai sebesar 50 juta. Nah, pada jurnal umum, kas dicatat pada bagian debit sebesar 50 juta dan modal dicatat pada bagian kredit 50 juta. Mengapa kas dicatat pada bagian debit? Karena ketika aset bertambah, maka dicatat pada bagian debit. Dan ketika modal bertambah, maka akan dicatat pada bagian kredit. Tahap ketiga yaitu buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Akun buku besar merupakan formulir tempat mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban akibat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Ini adalah salah satu bentuk buku besar. Pada bagian kas, 1 Januari, setoran modal dicatat pada bagian debit sebesar 50 juta, 3 Januari, bayar sewa dicatat pada bagian kredit sebesar 6 juta, 5 Januari, beli peralatan dicatat pada bagian kredit 10 juta,
10 Januari, pendapatan tunai dicatat pada bagian debit sebesar 8 juta. 15 Januari, gaji dicatat pada bagian kredit sebesar 3 juta. 25 Januari, listrik dan air dicatat pada bagian kredit sebesar Rp500.000 dan 30 Januari, pelunasan utang dicatat pada bagian debit sebesar 3 juta. Hingga menghasilkan saldo sebesar 41.500. Cara menghitungnya yaitu 50 juta dikurang 6 juta menghasilkan 44 juta, kemudian dikurang dengan 10 juta sehingga menghasilkan 34 juta, kemudian ditambah sebesar 8 juta menghasilkan 42 juta, dikurang lagi sebesar 3 juta menghasilkan 39 juta, dikurang Rp500.000 sama dengan 38.500.000, kemudian ditambah dengan 3 juta sehingga menghasilkan saldo sebesar 41.500.000. Atau menggunakan cara lain yaitu debit dijumlahkan dan juga kredit dijumlahkan, kemudian hasil debit setelah dijumlahkan dikurang dengan hasil kredit, sehingga mendapatkan saldo sebesar 41.500.000. Tahap keempat yaitu neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo merupakan daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Fungsinya untuk memastikan setiap transaksi berada pada nilai dan posisi yang benar. Sumber penyusunan neraca saldo adalah buku besar. Nah, ini adalah contoh neraca saldo. Akun kas dicatat pada bagian debit sebesar 41.500.000, piutang usaha dicatat pada bagian debit sebesar 2 juta, sewa dibayar di muka dicatat pada bagian debit sebesar 6 juta, peralatan kantor dicatat pada bagian debit sebesar 10 juta, modal pemilik dicatat pada bagian kredit sebesar 50 juta, pendapatan jasa dicatat pada bagian kredit sebesar 13 juta, beban gaji dicatat pada bagian debit sebesar 3 juta, beban listrik dan air dicatat pada bagian debit sebesar 15 juta. Kemudian debit dan kredit dijumlahkan sehingga menghasilkan 63 juta. Nah, di sini dicatat bahwa total kolom debit dan kredit harus seimbang sebesar 63 juta dan di sini sudah sesuai. Kemudian debit dan kredit dijumlahkan sehingga menghasilkan 63 juta. Nah, di sini dicatat total kolom debit dan kredit harus seimbang dan di sini sudah sesuai, yaitu sebesar 63 juta pada debit dan kredit sebesar 63 juta. Selanjutnya, semua akun yang memiliki saldo setelah pencatatan di buku besar dicantumkan di neraca saldo. Kemudian, beban dicatat di debit karena mengurangi laba. Selanjutnya, pendapatan dan modal dicatat di kredit karena menambah ekuitas. Selanjutnya yaitu tahap jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu seperti beban penyusutan gedung, beban sewa gedung, dan utang gaji. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal penyesuaian. Di sini dicatat pada 3 Januari telah dibayar sewa untuk 3 bulan sebesar 6 juta. Artinya sewa per bulan adalah sebesar 2 juta. Maka perlu dicatat beban sewa untuk bulan Januari, seperti pada tampilan berikut. Beban sewa dicatat pada bagian debit sebesar 2 juta dan sewa dibayar di muka pada bagian kredit sebesar 2 juta. Neraca saldo jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar akun-akun beserta saldonya yang telah diperbarui berdasarkan jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir periode akuntansi. Ini adalah salah satu contoh neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Perbedaan dari neraca saldo sebelumnya yaitu akun pada jurnal penyesuaian dimasukkan pada neraca saldo, seperti sewa dibayar di muka sebesar 4 juta dan beban sewa sebesar 2 juta. Di sini dicatat pada penyesuaian yang terjadi, sewa dibayar di muka berkurang dari 6 juta menjadi 4 juta. Beban sewa ditambahkan 2 juta di sisi debit.
Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, Anda bisa akses pada link modul yang kami berikan pada caption. Pada modul yang kami rancang, kami menyediakan materi-materi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, dilengkapi dengan soal pilihan ganda, esai, dan juga teka-teki bagi kamu yang suka bermain teka-teki.